Semoga adik-adik sehat-sehat terus ya di rumah. Walaupun kita masih belum bisa ketemu, adik-adik harus tetap bersyukur. Adik-adik harus tetap semangat. Sebelum memulai bina iman, kita harus berdoa. Yuk adik-adik, tunjukin sikap manisnya. Duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai bina iman online. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Sebelum memulai bina iman, kita harus nyanyi dulu. Kita mau nyanyi 2 buah lagu. Anak monyet di atas pohon, anak kecil di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu mencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Angkat tangan semuanya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay. Yuk adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis lagi ya. Kita dengerin firman Tuhan dari Kakak Fani. 10 tulah yang Tuhan kasih untuk bangsa Mesir. Jadi, tulah yang pertama, semua sumber air berubah menjadi darah adik-adik. Sungai Nil, bahkan gorong-gorong sekalipun, akhirnya berubah menjadi darah. Ikan dan makhluk hidup yang ada di air tersebut mati. Dan airnya mengeluarkan bau sehingga tidak bisa digunakan untuk kehidupan lagi. Yang kedua, kata. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, lalat ikan. Yang kelima, penyakit sampar pada hewan ternak. Meskipun Tuhan sudah memberi 5 tulah ini kepada bangsa Israel, tapi Fir'aun tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel adik-adik. Karena Fir'aun berpikir, ia juga punya orang yang bisa membuat itu semua. Lalu Tuhan melanjutkannya. Tuhan memberikan tulah berikutnya. Yang keenam, bara yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketujuh, hujan es disertai api. Yang kedelapan, belalang. Yang kesembilan, gelap gulita. Dan ini terjadi selama 3 hari. Dan tulah yang terakhir, kematian anak pertama dari seluruh bangsa Mesir, termasuk anak pertama Fir'aun, meninggal adik-adik. Akhirnya Fir'aun memperbolehkan bangsa Israel untuk pergi dari tanah Mesir.
yang memperbolehkan mereka keluar untuk berdoa kepada Tuhan. Lalu, Musa dan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir. Ketika Musa sudah berjalan cukup lama, cukup jauh perjalanan mereka pergi melalui padang gurun ke Laut Teberau. Firaun berpikir, jika aku membebaskan bangsa Israel, lalu siapa yang akan bekerja untukku? Maka Firaun mengajak para tentaranya, tentara Mesir, untuk mencari bangsa Israel. Mereka mengejar bangsa Israel adik-adik. Ketika mereka hampir bertemu dengan bangsa Israel, Tuhan tahu niat buruk Firaun. Tiba-tiba Tuhan datang dengan rupa tiang awan. Dan Tuhan menyuruh Musa, Harun, bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun berjalan. Tapi langkah mereka terhenti lagi. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa mereka berhenti lagi? Ya, mereka sudah tiba di Laut Teberau. Mereka bingung. Di depan kita adalah laut. Lalu bagaimana kita akan menyeberanginya? Tidak mungkin bukan kita harus berenang dengan jumlah yang banyak. Kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya. Musa pun taat pada perintah Tuhan. Dia mengangkat tongkatnya. Lalu Laut Teberau pun terbelah menjadi dua. Di tengah-tengahnya ada jalan yang kering sehingga mereka bisa menyeberanginya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Padahal tadinya mereka udah pasrah adik-adik, karena mereka pikir mereka tidak akan bisa menyeberanginya. Tapi dengan kuasa Tuhan, akhirnya mereka bisa berjalan di antara tembok air itu adik-adik. Mereka berjalan. Ternyata di belakang mereka masih ada tentara Mesir dan Firaun yang masih mengejar mereka adik-adik. Tuhan membantu mereka lagi. Tuhan membuat langkah tentara Mesir menjadi oleng adik-adik. Mereka berjalan tidak karuan. Setelah Musa dan bangsa Israel tiba di seberang, Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya lagi. Musa pun mengikutinya. Dan secara tiba-tiba air tersebut kembali menyatu adik-adik. Tadinya terbelah dua, kembali menjadi lautan. Bangsa Mesir, tentara Mesir, dan juga Firaun tenggelam di dalamnya. Adik-adik, pasti di saat pandemi seperti ini, adik-adik sudah merasa sedih ya? Sudah merasa bosan di rumah karena adik-adik nggak bisa sekolah, nggak bisa bertemu teman-teman, nggak bisa bermain, pergi sama mama papa ke mall, jalan-jalan, bahkan ke gereja dan sekolah minggu. Tapi adik-adik harus selalu bersyukur, harus selalu percaya kepada Tuhan, karena dalam keadaan apapun Tuhan pasti menolong adik-adik. Kita harus tetap semangat seperti Musa dan menyemangati orang lain, serta percaya dan taat kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya aktivitas. Siapa yang mau aktivitas? Hari ini kita akan membuat Musa membelah Laut Teberau. Siapkan alat dan bahannya adik-adik. Yang pertama, kertas HVS.
Yang kedua, spidol, pulpen, pensil, atau apapun yang bisa adik-adik gunakan untuk menggambar pola. Kemudian, gunting. Lem. Krayon atau pensil warna. Penggaris untuk nanti kita menggunakan untuk menggaris. Kita lanjut membuatnya yuk. Pertama, kertas HVS yang udah adik-adik siapkan, adik-adik lipat menjadi 4. Seperti ini. 1, 2. Ada 2 lipatan, sehingga nanti jadi 4. Kemudian adik-adik gambar pola. Gambar seperti ini. Gambar pola melengkung seperti ombak. Kalau sudah, kita menggunting. Gunting gambar polanya adik-adik. Hati-hati saat menggunakan gunting. Bagi adik-adik yang masih kecil, minta bantuan ke mama, papa, atau kakak untuk mengguntingkannya ya. Yang punya Kak Fani sudah digunting, guntingnya kedua sisi. Jadinya seperti ini. Lalu lipat ke tengah. Jadinya nanti bisa dibuka seperti ini adik-adik. Bekas guntingan pola yang pertama bisa digunakan lagi untuk menggambar pola selanjutnya. Pola selanjutnya membuat lingkaran dan persegi. Buat kecil aja adik-adik. Ini untuk contoh. Kak Fani tambahkan mata dan juga mulut, serta garis putus-putus di tengah ini agar nanti gampang untuk melipatnya. Kemudian digunting. Hasilnya seperti ini. Ingat ya adik-adik, buatnya dengan ukuran yang kecil. Ini hanya sebagai contoh. Adik-adik lipat seperti ini. Ini adik-adik simpan dulu, karena ini nanti akan ditempel. Tapi setelah adik-adik hias yang ini tadi. Kak Fani sudah dihias, jadinya seperti ini. Ini punya Kak Fani. Sudah Kak Fani warnai warna laut, ditambahin ikan, dan juga ada tumbuh-tumbuhannya. Dan di tengah ada jalan. Dan tidak lupa yang tadi Kak Fani bilang, ditempel pola lingkaran dan perseginya. Gimana adik-adik? Sudah selesai belum? Adik-adik buat sebagus, semenarik, secantik mungkin. Jangan lupa untuk di-share agar kakak-kakak bisa melihatnya ya. Hari ini cerita dan aktivitas dari Kak Fani sudah selesai. Kita lanjut yuk. Nah adik-adik, gimana tadi cerita dari Kak Fani? Seru kan? Sekarang siapa yang masih semangat ikut Bina Iman? Kalau masih semangat ikut Bina Iman, yuk kita berdiri dulu. Kita nyanyi sama-sama. Kakak mau nyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku dan I Love You Jesus.
Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekarang kita nyanyi lagu kedua ya. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart, deep down in my heart. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup kegiatan Bina Iman hari ini, kita berdoa sama-sama dulu yuk. Coba tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena pada hari ini kami boleh mengikuti kegiatan Bina Iman dari awal hingga akhir. Ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami dalam kegiatan kami selanjutnya agar selalu dalam lindungan-Mu. Kiranya Engkau juga selalu memberkati kami agar kami selalu percaya dan berada di dalam jalan-Mu dalam setiap keadaan. Engkau juga kiranya memberkati teman-teman kami yang belum dapat bergabung bersama kami dalam Bina Iman online agar selalu diberi kesehatan dan dapat segera bergabung dengan kami. Akhirnya ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya, adik-adik, Bina Imannya udah mau selesai nih. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu rajin cuci tangan, makan buah dan sayur, dan juga selalu pakai masker kalau keluar rumah ya. Sampai jumpa minggu depan.